Kami kepada rakyat Madura atas nama Musfik ya, Musfikul Khair mewakili dari teman-teman Korlap, dari teman-teman orator semuanya. Kami sampaikan terima kasih atas dukungannya kepada orang. Assalamualaikum Mas Musfik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ini. Oke, Mas Musfik, boleh diceritakan bagaimana latar belakang Mas Musfik itu menjadi seorang aktivis gerakan sosial lah di Madura itu? Kami ini sebenarnya Mas malu ya dikatakan aktivis. Persoalan perjalanan saya pribadi di dunia aktivis ini dimulai sejak tahun 2012 waktu saya berproses menjadi mahasiswa, dan pada waktu itu kami belajar di perguruan tinggi ya sama sekali murni, karena memang kami ini berangkat dari wong deso ya Mas ya, berangkat dari wong deso yang besar cita-cita, cuma apa namanya, punya nyali keberanian dan kesemangat. Jadi kami sejak tahun 2013 berproses di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, yang di dalamnya diajari bersosial, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga berkomunikasi dengan baik, dan juga mengkritisi, menjadi apa namanya kontrol pemerintah. Dari hal itu kami belajar dan terus belajar untuk bagaimana cara mengadvokasi masyarakat, cara memberikan solusi kepada masyarakat, sehingga perjalanan kami pada waktu itu dididik di organisasi untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Oke. Oke, apa motivasi Mas Musfik ini aktif di dunia gerakan sosial ini, Mas? Soalnya kan banyak sekarang ini begitu banyak aktivis, tapi tidak apa memandang tatanan sosial kita di masyarakat. Sebenarnya Mas tergantung tipikal ya, tergantung tipikal dan tergantung kesemangatan teman-teman. Saya yakin seluruh aktivis mampu lah, mampu untuk berkiprah, memberikan yang terbaik, memberikan solusi buat masyarakat. Sehingga dalam hal ini tinggal kita action, tinggal kita mengadvokasi bagaimana kondisi masyarakat hari ini, yang apalagi situasi pandemi kayak ini ya, butuh sebenarnya seluruh masyarakat butuh edukasi dari pemuda atau aktivis di dalamnya, karena butuh masyarakat di bawah banyak yang awam, sehingga butuh pendampingan, butuh advokasi. Apa sih keluhan masyarakat hari ini, ya mungkin para aktivis khususnya para mahasiswa bisa menyampaikan itu kepada pihak pemerintah maupun yang lainnya. Intinya begitu. Persoalan tipikal aktivis ya tergantung cara kita ya, cara kita menilai, karena aktivis itu tidak apa namanya, tergantung masyarakat, tergantung orang menilainya itu. Tapi kalau berbicara persoalan kesemangatan, persoalan ghirah untuk memperjuangkan masyarakat, saya yakin semua aktivis mampu itu. Tapi di dalamnya harus kita banyak belajar pada yang lebih sepuh, yang lebih tua, supaya gerakan-gerakan kita tetap masif dan tetap terkontrol. Sehingga saya yakin aktivis itu tidak sembarangan bergerak tanpa adanya fakta-fakta di lapangan dan tanpa menemukan apa namanya ya, permasalahan yang betul-betul disuarakan. Karena mengingat idealisme para aktivis dan keantusiasan dalam bergerak, saya yakin seluruh aktivis ini apa namanya ya,
punya cara yang berbeda untuk bergerak, sehingga berbeda-beda dalam melakukan sebuah gerakan, tapi tujuannya sama. Satu adalah untuk kesejahteraan, kenyamanan, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Intinya begitu. Oke. Sekarang kan Mas Mufik sudah terkenal nih di Pulau Madura. Tidak hanya di Pulau Madura, bahkan secara internasional, ada di Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Semuanya itu kenal sama Mas Mufik itu. Bahkan saya kan mengikuti dari platform TikTok itu sudah rame, hampir berapa ratusan yang komentar itu, apalagi di Facebook. Dan bahkan ada yang mengatakan di TikTok itu punya pasangan apa enggak, terus kemudian apa punya punya istri apa enggak. Apa tanggapan Mas Musfik ini? Persoalan menyebarnya atau apa ya, viral ya di media sosial, kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih. Namun hal itu adalah apa ya, menurut saya ada di sisi ada kebaikannya, tapi di sisi lain juga ada yang mengkritisi. Itu biasa, inilah dinamika kehidupan. Iya. Tapi persoalan media sosial sekarang kan sudah marak-maraknya memang, zaman global dan digital ini kan sudah kiprah kita memang betul-betul di media sosial. Ya, menurut saya pribadi itu suatu kebanggaan lah. Tapi tidak apa ya, tidak semuanya kan masyarakat menilai hal itu baik. Ya, gitu. Takut ada asumsi orang luar bahwa itu hanya pencitraan dan semacamnya. Terkait masalah media sosial, itu gerakan kami yang pertama sebenarnya ya, dengan teman-teman aktivis yang ada di Madura menyuarakan hal ini. Kita berkoordinasi melakukan apa namanya, rapat-rapat internal dengan para aktivis untuk menyuarakan sebuah kegelisahan atas nama masyarakat warga Madura, sehingga hal ini banyak yang berpartisipasi ya, berpartisipasi. Menurut saya pribadi, saya tidak mau juga, karena yang apa namanya, yang menyuarakan aspirasi ini terdiri dari beberapa aktivis, terdiri dari beberapa pemuda, dukungan para tokoh, dukungan para ulama di dalamnya juga. Ini yang sebenarnya memotivasi kami untuk melakukan sebuah penyampaian aspirasi terkait warga Madura. Oke. Sekarang ini Mas Taufik bahkan di Facebook itu sudah ada semacam banner dan ditulis di bawah itu dan mengatakan bahwa kalau ini dijadikan sebagai wakil rakyat, ini pasti berpihak pada rakyat. Ini begitu banyak ini sampai di media sosial nih, di Facebook, misalnya menjadi anggota DPR dan sebagainya. Ini sangat banyak dukungannya nih. Ya, komentar netizen itu macam-macam. Ya, saya juga sempat membaca. Tapi untuk media sosial ya, sebenarnya kami cuma aktif di WhatsApp dan aktif di Facebook. Yang lain saya tidak aktif. Cuma ada yang nggak ngirim lewat WA. Saya ucapkan terima kasih. Persoalan ada yang harus duduk di legislatif, harus duduk di bupati dan semacamnya. Ya saya amini saja. Karena setiap sesuatu itu butuh proses, Mas. Ya. Tidak segampang membolak-balikan tangan gitu. Apalagi sistem politik kita hari ini Indonesia ya beginilah kita masyarakat paham. Tapi terkait hal-hal yang bisa menginspirasi saya akan lakukan. Tapi tetap hal ini kita fokuskan sama apa ya, objek dan topik pembahasan kita. Niat kita aktivis semuanya yang menyuarakan terkait penyekatan di Suramadu itu murni, tidak ada intervensi dari siapapun, tidak ada doktrin dari siapapun, tidak ada instruksi dari murni, karena gagasan para aktivis semua yang bersatu dalam koalisi Rakyat Madura Bersatu itu memang betul-betul menerima kegelisahan, kejenuhan rakyat Madura yang apabila mau ke Surabaya bolak-balik di swab antigen, masuknya juga, pulangnya juga di swab. Ini kegelisahan, sehingga hal ini
menjadi sebuah tuntutan yang harus disampaikan, dan alhamdulillah dengan semangatnya teman-teman yang didukung oleh rakyat Madura keseluruhan dari 4 kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, ini bisa mampu aspirasi itu diterima oleh Pemkot Surabaya, Bangkalan, Prokopimda Jawa Timur, dan juga Ibu Gubernur. Dan ini sebenarnya hasil daripada dukungan semua pihak, bukan cuma daripada aktivis, semuanya berperan dalam hal ini. Ya, begitu. Oke, apa kira-kira tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat Madura terhadap penyekatan kemarin di Suramadu itu? Sebenarnya Mas, kalau berbicara hal itu, sebelum bahkan beredar sebelumnya seruan aksi ya dari pamflet yang sudah disebarkan di media sosial, baik di medsos, baik di Facebook maupun di WA, itu mengajak seluruh Madura. Dan sebenarnya banyak yang WA, memang kegelisahan rakyat Madura di situ, khususnya sopir ya, pedagang sayur dan sebagainya, mengeluh ke kita. Keluhannya ya, saya Mas kalau tidak membawa swab antigen dari Madura, maka saya diswab. Sedangkan kalau saya diswab, pulang pergi hancur hidung saya, bahkan infeksi. Saya beli sekali berangkat, swab antigen itu berlakunya 24 jam, 250. Mau apa saya dengan hal ini ada penyekatan di Suramadu, lebih banyak mudaratnya lah Mas, karena kami orang kecil, ya kan, orang kecil membawa dari daerah sendiri swab di sana, saya membuang anggaran, sedangkan hasil saya demikian. Ya. Kalau saya tidak membawa swab antigen, hidung saya nyeri ketika di swab di Suramadu. Jadi rakyat Madura keinginannya memang agar supaya swab penyekatan di sisi Bangkalan dan di sisi ini dibubarkan, sehingga arus lalu lintas di sana nyaman, masyarakat juga melintas di Suramadu nyaman, intinya begitu. Okay. Dalam hal ini memang masyarakat Madura menginginkan bahkan mempunyai semangat untuk bagaimana penyekatan ini, posko-posko penyekatan ini dipindah, misalnya tidak bisa dibubarkan, dipindah ke daerah masing-masing, atau bahkan di kabupaten di Madura nggak apa-apa. Intinya yang bisa masyarakat itu tempuh asalkan tidak mengganggu jalannya lalu lintas, intinya begitu. Oke, kira-kira solusi utama untuk kemarin aksi demo solusi utama yang diinginkan oleh masyarakat bahwa saya inginnya seperti ini, terus swab ditidakkan misalnya ke Pak Wali. Ya, sebenarnya kan gini loh Mas, kita sebenarnya dalam demo kemarin terjebak ya kan, bahwa Pak Wali Kota itu menyatakan dalam sebuah dialog dengan adanya penyekatan di sisi Surabaya ini atas permintaan Bupati Bangkalan. Tetapi ternyata dibalas oleh Bupati Bangkalan, lupa saya medianya, bahwa Bupati Bangkalan tidak pernah meminta Wali Kota Surabaya untuk melakukan penyekatan di sisi Surabaya. Yang diminta Bupati Bangkalan itu adalah permohonan tenaga medis, ya kan? Permohonan tenaga medis dari Pemkot Surabaya. Sehingga penyampaian Pak Eri kemarin itu ketika berdialog dengan kita waktu aksi itu, kita lupa tidak minta dokumennya di situ, ini begitu. Dan yang diminta dokumennya isi surat yang dari Bangkalan itu, permohonan, saya yakin di dalamnya berbunyi bahwa itu surat adalah permohonan permintaan Bupati Bangkalan ke Pemkot Surabaya itu adalah meminta untuk penambahan tenaga medis yang dari Surabaya ke Bangkalan, karena memang kondisi pada waktu itu Bangkalan ini semua rumah sakit lockdown Mas, sehingga butuh bantuan tenaga medis dari Pemkot Surabaya, khususnya yang 5 kecamatan dan 8 desa itu, sehingga pemerintah Kabupaten Bangkalan kewalahan memang dalam menangani masyarakat yang terdampak COVID-19 ini.
Oke. Bagaimana pengawalan kebijakan sekarang ini dari Pak Wali, terus kemudian dari Bupati Sampang, dari beberapa aksi demo ini, Mas? Sebenarnya kami dengan teman-teman selalu apa ya namanya melakukan rapat internal melalui Zoom meeting ya. Setelah aksi kemarin, tuntutan kita sudah diterima dengan hasil semua pihak, antara aspirasi masyarakat Madura yang disampaikan oleh Koalisi Rakyat Madura Bersatu dan juga Pemkot Surabaya dan juga pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Forkopimda Surabaya dan Jawa Timur. Sebenarnya ini hasil dari aspirasi teman-teman, dari aspirasi warga Madura ini sudah memuaskan. Sehingga banyak juga video yang beredar ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Banyak masyarakat Madura sekarang yang sudah melewati Suramadu terasa gembira, bahagia. Dan kita teman-teman aktivis juga merasakan apabila rakyat Madura gembira ya kita ikut gembira. Apabila rakyat Madura susah ya kita ikut susah. Apabila rakyat Madura marah maka kita harus marah juga. Intinya begitu. Kita dalam konsep Reng Madura tetap menjaga budaya Madura, berdiri sama tegak, duduk sama rendah, intinya begitu. Oke. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat Madura yang apa namanya masyarakat sudah berterima kasih kepada Mas Musfik dan bahkan viral semuanya, tanggapan dari Mas Musfik kepada masyarakat? Jadi kami terhadap masyarakat Madura hanya satu permintaan, kita tetap jaga kekompakan kita tetap jaga budaya kita tetap jaga apa namanya ya tingkah laku kita selaku warga Madura yang sejak dulunya memang dikenal sebagai orang yang paham terkait tingkah, ketawaduan dan semuanya. Kita harus yang lebih penting lagi, toh walaupun hari ini Suramadu berjalan dengan lancar, tidak ada penyekatan, tapi ingat tetap orang Madura tetap mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan dalam konteks COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga orang Madura ini tetap dinilai baik oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan warga Madura ini tetap mempunyai citra baik, intinya begitu. Karena kadang asumsi orang luar ketika Madura ini selalu dikenal dengan carok dan semacamnya, selalu dikenal dengan orang yang tidak bisa diberikan arah, tapi tidak sebenarnya. Kalau kita duduk bersama dan apa namanya tetap menjaga komunikasi, sebenarnya orang Madura ini ramah sebenarnya. Cuma asumsi orang luar itu ya begitu ya. Kalau tidak tahu sebuah karakter, tidak tahu sebuah budaya, memang ya begitu. Tapi setidaknya orang Madura yang hampir dijustice oleh orang luar begini-begini kita tepis dengan argumen, kita tepis dengan bahasa-bahasa ilmiah kita tepis dengan budaya-budaya kita yang santun ini, kita tepis dengan hal-hal yang memberikan kebaikan ini, kebaikan orang Madura ini. Sehingga kami mengharap kepada orang Madura khususnya yang 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, tetap kokoh bersatu dan menjaga komitmen, tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti kebijakan pemerintah, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan mau kemana saja dan di mana saja. Ya, Oke. Dari aksi demo kemarin sempat dibenturkan dari Madura lawan Madura, bahkan tanggapan Mas Musfik bagaimana? Gini Mas, dalam situasi aksi demonstrasi pasti ada orang yang ingin apa ya, yang tidak senang, ingin membenturkan, ada oknum, ada apa pasti itu ada.
Tapi kita sebagai rakyat Madura yang paham terhadap situasi ini, kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing. Kita tetap satu komando, tetap satu komitmen. Dalam hal ini, dalam situasi perkumpulan, dalam situasi penyampaian aspirasi, pasti ada yang ingin merusak, pasti ingin menghancurkan. Tapi setidaknya kita sudah satu komitmen, siapapun yang jadi provokator, yang jadi oknum, kita sudah pasrahkan ke pihak kepolisian. Toh, walaupun sempat jadi cekcok ya kemarinnya antara peserta aksi dengan pihak kepolisian, itu adalah anggap dinamika dalam aksi memang begitu. Tapi setidaknya dalam saya lihat aksi yang kemarin itu ya tetap konstruktif ya, dinamis ya, tidak ada masyarakat yang merusak apapun, baik fasilitas negara, port dan semacamnya. Tapi sempatlah kita saling dorong-menorong. Tapi saya kira aksi yang rakyat Madura, koalisi rakyat Madura Bersatu yang ke Pemkot Surabaya, saya menilai di situ adalah aksi yang berinteraktif, aksi yang berdialektika, aksi yang konstruktif, objektif dan semacamnya. Sehingga apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh aparat kepolisian maupun dari pihak wali kota Surabaya. Jadi mulai kita berangkat sampai kita pulang, aksi itu damai. Tidak ada hal-hal yang memang menimbulkan kekacauan baik dalam perjalanan maupun ketika kita melakukan dialog. Oke, yang terakhir Mas, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda, khususnya masyarakat Madura yang ada di luar negeri, terus kemudian ada di Malaysia, terus kemudian ada di Thailand, bahkan ada di Singapura, di beberapa TikTok itu menyampaikan salam kepada Mas Musfik. Dia menyampaikan bahwa terima kasih telah menyuarakan hak-hak masyarakat Madura. Apa yang mau disampaikan Mas? Kami kepada rakyat Madura atas nama Musfik ya, Musfikul Khair, mewakili dari teman-teman Orlap, teman-teman orator semuanya, kami sampaikan terima kasih atas dukungannya kepada orang Madura yang ada di Arab Saudi, ada di Malaysia, di Thailand, Korea, dan di seluruh luar Indonesia, negara lain lah. Terima kasih atas semua dukungan ucapannya. Kami menjawab Waalaikumsalam, dan semoga rakyat Madura yang ada di luar negeri ya diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan. Kalau orang yang bekerja di sini diberikan rezeki yang banyak sehingga pulang ke Madura lagi dengan sehat, dengan membawa hikmah dan juga membawa kehidupan yang baru. Tapi setidaknya dengan adanya dukungan moral dari pihak warga Madura yang ada di luar, mampu memberikan sinergi, mampu memberikan energi pada kita untuk selalu mendampingi masyarakat Madura, untuk selalu mengawal masyarakat Madura, dan selalu mengadvokasi masyarakat Madura sehingga masyarakat Madura tetap cemerlang, tetap semangat dalam hal apapun. Intinya begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Musfik atas waktunya. Ya, sama-sama, Mas. Oke. Sama-sama. Saya juga sampaikan terima kasih. Oke, saya ngerepotin ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Iya, ya. Terima kasih. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.